Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, NIM 2012000012. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang beberapa unsur yang ada pada masyarakat suku Kaili. Suku Kaili adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Yang pertama, unsur kepercayaan dalam masyarakat suku Kaili. Pada masa sekarang, sebagian besar suku Kaili menganut agama Islam. Sebelum masuknya agama Islam ke tanah Kaili, masyarakat suku Kaili masih menganut animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah pemujaan kepada roh atau nenek moyang dan dewa sang pencipta Tomanuru, dewa kesuburan Buke atau Buriro, dan dewa penyembuhan Tampilangi. Makhluk-makhluk halus yang menghuni lembah, gunung, dan benda-benda yang dianggap keramat disebut Tampilangi. Kekuatan-kekuatan gaib dari para dukun dan tukang tenun disebut dengan Doti. Kedua, unsur norma atau adat istiadat. Pada unsur norma dan adat istiadat, saya akan membahas tentang tradisi penyambutan tamu yang dinamai Mokambu dan Peule Cinde. Mokambu adalah tarian penyambutan tamu, sedang Peule Cinde adalah tradisi menuntun tamu yang baru datang masuk ke rumah dengan segulung kain. Tradisi ini masih terus dipelihara oleh suku Kaili. Prosesi dimulai dari Kakula Nuada yang dimainkan secara riang. Kakula inilah yang mengiringi prosesi Mokambu yang ditarikan oleh 3 orang remaja putri menyambut sesiapapun yang datang. Lalu, sesaat sebelum Kakula berhenti ditabuh, beras kuning akan ditaburkan ke atas kepala tetamu sebagai tanda penerimaan dan penghormatan tuan rumah. Setelahnya, seorang putri akan memakaikan siga, tutup kepala khas suku Kaili. Di atas rumah panggung sudah menunggu pula tetua perempuan yang akan memulai prosesi Peule Cinde. Prosesi ini ditandai dengan gulungan kain putih yang harus dipegang oleh tetamu sebagai penuntunnya memasuki rumah. Prosesi Mokambu dan Peule Cinde ini selalu Anda dapat saksikan di Sauraja atau Banua Oge, istana kerajaan Palu, bila ada tamu yang datang berkunjung melihat-lihat istana. Setelah tetamu duduk, satu lagi prosesi yang harus dijalani, yakni Nompanga atau menginang siri. Ini adalah tradisi mengunyah pinang, siri, gambir dengan campuran kapur, tapi kapur siri, bukan kapur yang dipakai batu tulis itu. Usai prosesi itu, barulah percakapan layaknya tetamu yang datang dimulai. Unik dan istimewa, bukan? Kata Muhammad Rumparampasi, sesepuh adat Kota Palu, ini adalah tradisi yang terus kami pelihara. Jadi, sesiapapun tetamu yang datang dengan niat baik, kami selalu menyambutnya dengan tradisi ini. Yang ketiga, status sosial. Pada masyarakat suku Kaili, terdapat 3 golongan kelas. Yang pertama Madika, golongan bangsawan atau raja. Yang kedua Ntina, tokoh dan pemangku adat. Yang ketiga Todea, yaitu masyarakat umum. Yang keempat, sanksi adat. Sanksi adalah sesuatu yang diterima akibat dari pelanggaran nilai dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Sanksi adat akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar adat demi menjunjung penegakan nilai dan norma adat. Seluruh warga masyarakat yang berada dalam 5 wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Misalnya, ada 5 orang dengan adat yang berbeda-beda itu datang ke kampung saya. Jadi, mereka mengikuti norma dan adat yang berlaku di kampung saya. Makna kata berpijak dan menjunjung adalah menaati dan menghormati hukum dan sanksi adat yang berlaku pada suatu wilayah, seperti yang saya bilang tadi.
Tujuannya adalah untuk memberikan penanaman nilai budi pekerti yang gunanya melindungi seluruh warga dari perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan tidak terpuji, serta menciptakan peradaban dalam kehidupan sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang damai, aman, dan berkeadilan. Sehingga bila dimaknai secara hukum, adat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon dibenarkan. Bukan kata-kata saya yang dibenarkan, tapi diberikan kebenarannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.